Ubur-ubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran e-learning ya, karena kita ketahui saat ini kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan melaksanakan kegiatan stay at home. Jadi tidak ada perkumpulan massa, apalagi kelas kuliah. Namun dengan kecanggihan teknologi, maka proses pembelajaran kita alihkan ke dalam bentuk digital. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak selaku dosen mata kuliah keperawatan anak 1 membuat materi berbasis digital dengan video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan, selamat mendengarkan, dan semoga kita dapat mengambil, mengingat, dan memahami materi yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pemeriksaan perkembangan anak menggunakan format DDST. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang format DDST, maka kita harus memahami apa itu konsep tumbuh dan bagaimana itu konsep kembang. Jadi tumbuh dan kembang. Tumbuh ini berasal dari kata pertumbuhan dan kembang ini berasal dari kata perkembangan. Jadi seperti gambar ini, setiap tingkatan usia memiliki kemampuan perkembangan masing-masing. Mulai dari anak 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun memiliki tingkat kemampuan perkembangan yang berbeda-beda. Nah, jadi secara umum, tumbuh berarti kondisi secara fisik yang bisa dilihat. Yang bisa sekilas kita lihat, kita ukur, kita periksa, kita lakukan pemeriksaan. Jadi, tumbuh adalah keadaan di mana seorang anak mengalami bertambahnya ukuran sel, jumlah sel, sehingga mengakibatkan bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Kemudian, kembang atau perkembangan merupakan kemampuan perkembangan anak ya, yang dilihat dari 4 aspek, yaitu motorik kasar, motorik halus, bahasa, psikososial, dan kemandirian. Jadi ada 4 aspek perkembangan anak yang akan diukur atau yang harus kita ketahui sebagai komponen yang perlu diukur. Nah, secara teoritis, perkembangan berarti bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh kematangan belajar. Jadi, di sini ada kata tumbuh dan kematangan belajar. Seperti kita ketahui, perkembangan diperoleh dari kemampuan belajar anak. Misal, pada saat usia bayi, anak berusaha untuk membangun menara dari balok-balok kubus. Anak usia 1 tahun hanya bisa membuat menara dari 2 buah kubus. Nah, bisa jadi anak usia 2 tahun atau 3 tahun bisa membangun menara dari 4 sampai 5 kubus, bahkan sampai 8 kubus. Nah, inilah yang disebut dengan kematangan belajar. Dalam menyusun kubus, anak-anak belajar untuk mengkoordinasikan pergerakan tangannya, pergerakan motorik-motorik syaratnya untuk dapat menyusun kubus itu dengan baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkembangan. Jadi, sempurna fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh kematangan belajar.
Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, perkembangan merupakan hasil maturasi organ-organ tubuh, terutama susunan saraf pusat pada manusia. Jadi, seperti yang kita ketahui, semua sistem tubuh dikoordinasi oleh susunan saraf pusat. Dari mana? Dari otak. Dari otak, susunan saraf pusat turun-temurun ke dalam sistem saraf yang mengkoordinir, menghantarkan atau menerima rangsang. Misal, pada saat anak bergerak, ada koordinasi sistem saraf pusat ke sistem organ erat, dalam hal ini otot, yang menggerakkan anak untuk bergerak sehingga anak dapat berjalan, melangkah, duduk, berdiri, dan lain sebagainya. Nah, 4 komponen perkembangan seperti yang kita sudah ulas tadi. Yang pertama adalah motorik kasar. Jadi kalau secara garis besar, motorik kasar adalah kemampuan anak untuk melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar. Misalnya melangkah, berlari, berjalan, mengangkat tangan, melempar, ya, mendorong. Nah, ini adalah kemampuan otot-otot besar. Kemudian ada motorik halus. Perkembangan motorik halus pada anak adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan koordinasi bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil tubuh. Dalam hal ini, biasanya merupakan kemampuan koordinasi jari-jari tangan anak, kemudian otot-otot tangan dengan kemampuan koordinasi syaraf. Lalu ada komponen ketiga, yaitu komponen bahasa dan bicara. Bahasa adalah suatu kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui, anak usia tahun hanya bisa menyebutkan mama, papa, atau panggilan yang sering diucapkannya. Satu kata, kemudian saat usia 2 tahun meningkat menjadi beberapa kata, anak sudah bisa berkomunikasi walaupun masih sedikit, tetapi kita sudah bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh anak. Beranjak di usia ke-3 tahun, anak sudah bisa full berkomunikasi, memahami arti, menjawab pertanyaan, walaupun belum bisa berpikir secara abstrak. Nah, inilah yang disebut dengan kemampuan bahasa dan bicara. Kemudian, aspek yang keempat adalah sosialisasi dan kemandirian, di mana perkembangan dalam personal sosial adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dan beradaptasi dalam suatu lingkungan. Nah, di komponen ini biasanya kita lihat kemandirian anak seperti apa dan kemampuan interaksi sosialnya bagaimana. Akan kita bahas lebih lanjut. Ya. Materi berikutnya yaitu tentang pemeriksaan perkembangan menggunakan DDST-2. Jadi sebenarnya pemeriksaan perkembangan itu tidak hanya menggunakan format Denver 2, tetapi juga bisa menggunakan format KPSP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi KPSP ini merupakan singkatan dari Questionnaire Pra-Screening Perkembangan. Jadi merupakan salah satu item untuk memeriksa perkembangan anak yang juga usianya dari 0 tahun sampai 6 tahun. Nah, KPSP sendiri merupakan pengembangan dari DDST-2. Nah, menurut teorinya, DDST-2 ini merupakan metode screening terhadap kelainan perkembangan anak, ya, tetapi tes ini bukan merupakan diagnostik atau tes IQ, sehingga dapat meramalkan kemampuan intelektual dan adaptif perkembangan anak di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya tes ini tidak bisa menggambarkan atau tidak bisa meramalkan kemampuan intelektual dan adaptif anak di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya tes ini murni untuk melihat bagaimana tingkat perkembangan anak dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Ya, jadi tes ini juga tidak mendiagnosa kesulitan belajar, gangguan bahasa, gangguan emosional, substitusi evaluasi diagnostik atau pemeriksaan fisik anak. Ya, jadi
Itu tadi, tes ini lebih mengarah kepada perbandingan kemampuan atau perkembangan anak dengan kemampuan anak lain seumurnya. Nah, menurut Sulistiawati, tujuan dari Denver 2 ini adalah untuk menilai tingkat perkembangan anak sesuai dengan tugas untuk kelompok umurnya saat dites. Nah, dalam perkembangannya, DDST 2 mengalami beberapa kali revisi. Revisi terakhir ini adalah yang melahirkan Denver 2 yang merupakan hasil revisi dari standarisasi DDST dan DDST-R atau Revised Denver Developmental Screening Test. Nah, perbedaannya Denver 2 dengan screening terdahulu terletak pada item-item tes, ya, bentuk interpretasi dan rujukannya. Dan lebih lanjut dijelaskan oleh Nugroho bahwa DDST adalah metode tes yang paling banyak digunakan untuk screening masalah perkembangan anak. Karena itu tadi, sebenarnya DDST ini adalah format perkembangan yang sudah direkomendasikan juga oleh WHO untuk dapat digunakan di seluruh dunia. Ya. Dalam artian sebenarnya tingkat keluasaan atau tingkat kefleksibilitasan format tes ini cukup baik sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan tim pemeriksa perkembangan anak. Nah, untuk dapat memeriksa menggunakan format DDST 2, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kita harus mempunyai format Denver 2. Ingat tadi pemeriksaan perkembangan menggunakan format DDST 2 dapat dilakukan pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi kalau dikatakan 0 sampai 0 tahun itu berarti dari usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya sampai anak usia 6 tahun. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus memiliki format Denver 2, kemudian kita harus menentukan usia anak, dan yang ketiga kita harus memiliki Denver Kit. Nah, Denver Kit ini sebenarnya tidak harus semuanya disediakan karena nanti kita akan menggunakan sesuai dengan usia anak. Jadi kalau usia anak 4 tahun, kit yang kita gunakan akan berbeda dengan anak usia 2 tahun. Seperti itu. Nah, ini adalah Denver Kit. Secara garis besar terdiri dari beberapa item barang seperti balok kubus, kemudian ada kerincingan, ada bola, ada gelas, ada pensil, ada benang wol berwarna merah. Sebenarnya ini untuk warna, jadi bisa diganti dengan warna-warna cerah yang lain seperti biru, kuning, dan warna-warna yang lain. Kemudian ini ada boneka bayi. Pada beberapa alat Denver Kit lainnya, ini sudah dilengkapi dengan baju. Ya, jadi ini adalah peralatan yang sebagian besar digunakan untuk pemeriksaan perkembangan. Nah, ini adalah format Denver Kit, ya. Format Denver 2 ini sudah dikembangkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah setiap komponen dalam format ini memiliki makna tertentu. Misal, di sini adalah tempat kita mencantumkan nama pemeriksa, tanggal pemeriksaan, nama anak, tanggal lahir, dan nomor CM. Ini bisa jadi nomor registrasi, ya. Nah, kenapa bagian ini penting? Karena di sini ada tanggal pemeriksaan dan tanggal lahir. Tadi kita jelaskan sebelumnya bahwa untuk memeriksa Denver 2, kita harus menentukan usia anak. Nah, kita harus mencatat tanggal pemeriksaan dan tanggal lahir anak. Karena nanti kita akan menghitung usia anak. Nah, kemudian di format Denver 2 terdapat garis vertikal serta garis horizontal. Ya, garis vertikal ini terdiri dari 4 item yang ditulis mulai dari motorik kasar, bahasa, adaptif, motorik halus, personal sosial. Kemudian di garis horizontal ada tulisan bulan dan tahun, kemudian diikuti dengan angka-angka, ya, mulai dari 2, 4, 6, 9, 12, lanjut langkah melompat ke
angka 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi di angka bulan ini menandakan bahwa garis ini menunjukkan usia anak dalam hitungan bulan. Jadi anak usia 1 bulan, anak usia 2 bulan, dan seterusnya. Kemudian di tahun, angka ini menggambarkan bahwa anak memiliki usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan terakhir 6 tahun. Nah, di setiap jarak antara angka-angka ini terdapat garis-garis. Nah, kalau yang di bulan, garis-garis ini menandakan bulan yang dilewati. Jadi, di garis pertama ini menunjukkan bahwa ini adalah bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, dan seterusnya. Kemudian dari bulan keenam ke bulan 9 itu ada 2 garis menandakan bahwa itu adalah bulan ke-7 dan bulan ke-8. Lalu di tahun ini juga ada garis yang antara angka 3 dan angka 4 yang menandakan bahwa ini menunjukkan bulan namun dalam 3 bulan. Jadi ini adalah 3 tahun 3 bulan, ini 3 tahun 6 bulan, ini 3 tahun 9 bulan, dan ini 4 tahun. Jadi jarak antar garis ini menunjukkan 3 bulan. Begitu seterusnya. Nah, kemudian kalau nanti misalnya ya, pembahasan selanjutnya kita akan membahas menghitung usia anak. Apabila kita sudah menghitung usia anak, sudah ditemukan dengan tepat, maka kita tinggal menggambarkan garis bayang, garis vertikal ya, dari garis usia ini ke bawah, tegak lurus ya, harus benar-benar lurus sampai ke garis terbawah ya. Jadi harus bertemu garisnya. Nah, itulah garis usia anak. Jadi bentuk garis usia anak itu seperti itu, garis vertikal dari atas sampai ke bawah. Ini kita misalkan adalah usia anak 3 tahun 3 bulan. Nah, usia anak 3 tahun 3 bulan inilah yang berarti dari usia anak berada pada angka 3 dan titik pertama. Jadi berusia 3 tahun 3 bulan. Nah, kita buat garis bayang ya, garis. Nah, setiap kotak yang dilalui ataupun sudah melewati garis ya, setiap kotak yang dilalui ataupun sudah melewati garis, itulah yang akan kita periksa perkembangannya. Misal, ini tadi anak 3 tahun 3 bulan ya. Untuk personal sosial ya, kita bisa mengetes kemampuan anak mengambil makan sendiri. Misalnya menggunakan piring, apakah anak sudah bisa membawa piring, mengambil makan sendiri ya. Kemudian anak sudah bisa menggosok gigi tanpa bantuan, bermain ular tangga dengan kartu, berpakaian tanpa bantuan ya, memakai t-shirt, kemudian menyebutkan nama teman, dan level dan mering-meringkan tangan. Jadi ini adalah item tes yang bisa dilakukan untuk bagian personal sosial. Nah, lihat di bagian setiap kotak itu ada tanda L yang berarti itu laporan. Jadi sebenarnya ini bisa kita tanyakan dengan orang tua atau pengasuh apakah anak sudah bisa melakukan tugas perkembangan tersebut. Nah, perlu diperhatikan apabila garis sudah menyentuh warna hijau atau sudah melewati garis hijau, berarti ini adalah pemeriksaan yang wajib dilakukan. Nanti kita akan bahas ya bagaimana penilaiannya. Nah, sekilas kalau sudah melewati garis hijau atau pas berada pada garis berada pada kotak berwarna hijau, maka ini wajib diperiksa. Ya, wajib diperiksa dan diberikan penilaian. Nah, begitu juga dengan garis yang lainnya. Untuk aspek perkembangan lainnya juga perlu diperhatikan. Ya, nah, di sini selain ada angka L, juga ada angka huruf L juga ada angka ya, mulai dari 1 sampai 30, yang berarti bahwa item pertanyaan ini memiliki penjelasan lebih lanjut di panduannya. Jadi sebenarnya format Denver ini mempunyai 2 bagian. Bagian pertama adalah format pengkajiannya dan bagian kedua adalah petunjuk pelaksanaan pengkajiannya. Tadi
Kalau ternyata kita mendapatkan angka 18, berarti kita harus melihat panduan petunjuk pelaksanaan di sini, ya, di mana di angka 18 itu kita menunjukkan gambar dan suruh anak menyebutkan namanya, tidak diberi nilai jika hanya bunyi saja. Jika menyebutkan kurang dari 4 nama yang gambar yang benar, maka suruh anak menunjuk gambar yang sesuai yang dengan yang disebutkan oleh pemeriksa. Jadi kita minta anak menyebutkan nama gambar ini boleh dengan menunjuknya. Jadi ini gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa. Ya, jadi Denver mempunyai panduan lebih lanjut dari angka-angka yang tertera pada kotak-kotak ini. Jadi seperti itu kurang lebih, ya. Jadi biasanya setiap umur itu memiliki jumlah pertanyaan bervariasi, ya, setiap kelompok perkembangan, ya, atau setiap item perkembangan itu memiliki jumlah pertanyaan yang bervariasi mulai dari 4 sampai dengan 7 bahkan, ya, item pertanyaan. Nah, itu untuk format pemeriksaan menggunakan Denver. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penentuan usia anak. You know I'm gonna get You know I'm gonna get Pada pertemuan kali ini dicontohkan saja, ya. Kita melakukan pemeriksaan tanggal 29 Maret 2020. Nah, anak kita misalkan lahir tanggal 19 Mei 2017. Jadi, 29 Maret kita ubah ke dalam angka menjadi 3, 2020 dikurangi dengan 15 Mei kita ubah ke dalam angka menjadi tanggal 5, 2017. Nah, ini, ya. Mengapa 2020 menjadi 2019? Nah, di sini ada keterangannya, ya. Karena angka 3 tidak bisa mengurangi angka 5. Jadi kita pakai prinsip peminjaman, ya, di mana kita pinjam ke tahun. Nah, ini adalah angka yang menunjukkan bulan, ini angka yang menunjukkan tahun, dan ini angka yang menunjukkan tanggal lahir anak. Nah, karena kita meminjam 1 di tahun, maka artinya kita mengambil 1 tahun. Ingat, 1 tahun itu adalah 12 bulan, maka otomatis 3 ditambah 12 bulan menjadi 15 bulan. Nah, angka 15 tentu bisa mengurangi angka 5 menjadi 10. Jadi, kita sudah mendapatkan angka usia anak adalah di bulannya adalah 10. Dan tadi ingat, ya, karena tahun sudah dikurangi menjadi 2019, maka dikurangi dengan 2017 menjadi 2. Jadi usia anak adalah 2 tahun 10 bulan. Dan harinya tetap kita hitung karena ada ketentuan tersendiri, ya, di mana 29 dikurang 15 adalah 14. Jadi usia anak adalah 2 tahun 10 bulan 14 hari. Nah, ada aturan pembulatan hari di mana jika usia anak setelah kita hitung adalah di antara 1 sampai 15 hari, ya, kita tidak perlu membulatkan ke dalam 1 bulan. Nah, tetapi jika usia anak itu harinya adalah 16 sampai 30 hari, maka dibulatkan dalam 1 bulan. Jadi misalkan jika usia anak adalah 2 tahun 10 bulan 16 hari, maka kita dapat membulatkan menjadi 2 tahun 11 bulan. Ingat, 16 sampai 30 hari kita bulatkan dalam 1 bulan. Jadi tadi yang 10 bulan bertambah menjadi 11 bulan. Jadi usia anak pada saat tanggal pemeriksaan adalah 2 tahun 11 bulan. Nah, lanjut ke tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan scoring setiap item tes yang ada di Denver 2. Ya. Jadi
Denver 2 mensyaratkan untuk melakukan scoring terhadap hasil pemeriksaan. Nah, kita ketahui format Denver 2 terdiri dari komponen kotak yang berisi tugas atau pertanyaan yang harus kita lakukan pada anak atau kita tanyakan kepada orang tua. Nah, jadi kita harus memahami benar-benar setiap komponen kotak dan usia anak serta penggarisan di garis usia yang seperti kita bahas tadi. Nah, yang pertama adalah lulus atau lewat, atau dalam bahasa Inggrisnya PZ atau P, ya, ditulis dengan huruf P atau L, berarti anak lulus. Nah, anak dapat melakukan item dengan baik atau ibu pengasuh memberi laporan tepat dan dapat dipercaya bahwa anak dapat melakukannya. Ingat tadi ada beberapa item pertanyaan yang berisi huruf L atau laporan, yang berarti kita cukup menanyakan kepada orang tua apakah kemampuan itu sudah bisa dilakukan oleh anak atau belum. Nah, kalau dia sudah bisa dilakukan oleh anak, maka kita tinggal buat kode di setiap kotak yang kita periksa adalah L, atau apabila orang tua melaporkan tidak bisa atau pada saat tes anak tidak mampu melakukan ataupun salah, maka kita buat TL atau fail atau gagal. Nah, ini ya, jadi jika anak tidak dapat melakukan item dengan baik atau ibu pengasuh memberi laporan bahwa anak tidak dapat melakukannya, maka kita tuliskan G, gagal, atau F, fail. Nah, kemudian ada juga penilaian tak atau tak ada kesempatan atau no. Jadi kita tuliskan no apabila anak tidak mau melakukan tindakan itu atau menolak melakukan tindakan itu atau malah menangis ketika diminta untuk melakukan tindakan itu. Maka di sebelah kotak kita buat tanda no. Ya. Anak tidak memiliki kesempatan untuk melakukan item karena ada hambatan, misalnya anak marah, anak menangis, ya. Dan skor ini digunakan untuk kode L, orang tua pengasuh anak, misalnya pada anak retardasi mental atau Down syndrome. Jadi pada anak Down syndrome atau retardasi mental, kita juga bisa menuliskan no opportunity. Nah, kemudian ada M, menolak atau refuse, ya. Ini ketika anak menolak melakukan tes karena faktor sesaat seperti lelah, menangis, atau mengantuk, hampir sama dengan no opportunity, tetapi ada beberapa perbedaan. Misalnya pada komponen menolak, anak sendiri yang menolak, seperti anak menangis atau ngantuk, ya, jadi tidak mau diperintah untuk melakukan tindakan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Nah, interpretasi nilai per item pertanyaan sesuai anak, ya. Penilaian lebih atau advance, perkembangan anak lebih, ya. Termasuk kategori ini ketika anak lulus pada uji coba item yang berada di garis kanan, garis umur, dan ketika anak menguasai kemampuan anak yang lebih tua dari umurnya, ya. Kemudian ada penilaian oke atau normal, termasuk kategori normal ketika anak gagal atau menolak pada item di kanan garis umur. Lulus atau gagal atau menolak pada item di garis umur terletak di antara 25-75%. Jadi kita bahas sedikit, ya. Di setiap kotak pertanyaan Denver 2 itu terdiri dari kotak-kotak. Nah, setiap kotak itu mempunyai interpretasi masing-masing. Jadi setiap komponen kotak itu terdiri dari garis-garis kecil seperti ini, ya. Nah, kita bisa membayangkan ini dibagi ke dalam 4 bagian. Jadi ini adalah bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Di mana setiap bagian ini menandakan persentase tingkat kemampuan anak seusianya. Jadi bagian pertama 25%, bagian kedua 50%, bagian ketiga 75%, dan bagian keempat adalah 75-100%. Nah, tadi
Anak advance jika kita melakukan pemeriksaan sebelum umur anak. Nah ini ya, kita lihat kotaknya ini sebelum garis umur. Jadi garis umurnya sebelum kotak ini. Dalam artian apa? Pemeriksaan ini tidak wajib dilakukan karena tidak melewati garis umur atau belum melewati garis umur. Garis umurnya belum melewati komponen pertanyaan ini. Nah, kalau kita coba iseng dan ternyata anak bisa dan lulus, maka inilah disebut dengan advance atau lebih. Jadi kemampuan anak lebih dari anak seusianya. Ya, mungkin anak seusianya baru bisa melempar bola, ini anak sudah bisa melempar bola basket. Ya, hebat kan? Atau anak seusianya ini hanya bisa mencoret 2 garis, dia sudah bikin gambar rumah misalnya. Jadi ini yang disebut dengan advance. Nah, biasanya item pemeriksaan advance tidak kita lakukan. Karena kenapa? Kita hanya meneliti garis usia yang bersentuhan dengan komponen garis umurnya. Jadi kotak-kotak item pertanyaan yang bersentuhan langsung dengan garis umurnya. Ya. Nah, kemudian ada komponen penilaian oke atau normal. Nah, oke atau normal ini tadi seperti kita bahas bahwa jika anak menolak atau gagal pada komponen ini, pada garis ini, ya, ini, maka masih dikatakan normal. Atau di garis ini tadi, ya, ini tadi, kita coba nih, kita iseng misalnya melakukannya. Dan anak gagal atau anak menolak, maka artinya normal. Karena apa? Garis usianya belum melewati komponen pemeriksaan. Atau garis usianya berada dalam rentang 25-75% ini. Di sini ya, di garis putih. Ini garis putih. Jadi garis belum melewati atau belum menyentuh bagan atau kotak yang diarsir hijau. Nah, artinya apa? Apabila anak gagal atau menolak, anak masuk dalam kategori normal. Selanjutnya, kita bisa memberikan penilaian caution atau peringatan, ya, jika anak gagal atau menolak pada item dalam garis umur yang berada di antara 75-90%. Jadi kita tulis C atau caution atau peringatan. Kemudian delay, ya, termasuk kategori ini bila gagal atau menolak pada item berada di sebelah garis kiri garis umur. Nanti kita akan lihat gambarnya, ya. Dan penilaian tidak ada kesempatan. Nah, ini caution, ya. Diingat saja, caution itu kita kasih penilaian apabila garis usianya sudah melewati atau sudah berada dalam kotak yang diarsir hijau. Ini seperti garis ini sudah berada di kotak yang diarsir warna hijau, ini juga sudah berada di tengah, ini sudah di akhir kotak. Nah, penilaiannya apabila anak gagal atau menolak, maka kita tuliskan C atau caution atau peringatan. Ya. Kemudian kalau tes delay itu apabila garis usianya melewati komponen kotak pemeriksaan. Jadi pada dasarnya pemeriksaan Denver kita wajib memeriksa kotak yang dilewati oleh garis usia. Ini garis umur ya, ini garis umur. Nah, ini sudah melewati kotak, ini wajib kita periksa komponen pertanyaan ini. Dan apabila anak gagal atau menolak, maka berarti anak delay atau mengalami keterlambatan. Masa sih kalau sudah dilewatin tetap gagal? Nah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan pemeriksaan ini. Ya, apakah anak berhasil atau gagal? Kalau anak berhasil, maka kita buatkan komponen L. Dan apabila anak gagal di komponen ini, maka kita kasih nilai D atau delay. Nah, kemudian yang penilaian tidak ada kesempatan, ya. Ini apabila orang tua laporkan bahwa anak tidak ada kesempatan untuk melakukan pencoba dan item ini tidak perlu diinterpretasikan. Jadi ini no opportunity ini ya, anak tidak mencoba, orang tua juga tidak memberikan jawaban yang pasti, ya. Karena kita tidak bisa menyimpulkan, karena tidak ada keterangan, atau kita tidak bisa melakukan pemeriksaan. Beda dengan apabila anak menolak melakukan pemeriksaan. Nah, interpretasi tes Denver, ya,
Normal dikatakan normal saat tidak ada penilaian delay atau keterlambatan. Paling banyak satu question dan melakukan ulang pemeriksaan pada kontrol berikutnya. Jadi 4 komponen tadi apabila tidak ada penilaian delay dan hanya ada satu question, maka anak dikatakan normal. Jadi tadi ya, di sini ada komponen question, ini ada question ya. Dan di item pemeriksaan dari 4 komponen tadi hanya ada satu question, maka anak dikatakan normal. Kemudian suspek ini dicurigai. Jadi anak dikatakan suspek jika terdapat 2 atau lebih question. Jadi 2 atau lebih, 3, 4, 5, 10 ya question, maka itu dikatakan suspek. Atau terdapat 1 atau lebih delay. Ingat tadi delay dihitung apabila item pemeriksaan itu melewati garis usia. Jadi sudah lewat arsiran hijau, anak gagal, anak menolak, maka itu dikatakan dengan delay atau terlambat. Maka 2 caution atau lebih atau 1 delay itu dianggap suspek. Nah, apabila ada hasil ini, dilakukan uji ulang 1-2 minggu kemudian untuk menghilangkan rasa takut, sakit, dan lelah. Misalnya kalau anak ketakutan atau anak sakit, itu kita uji ulang. Kemudian unstable, tidak dapat diuji. Dikatakan unstable ya saat terdapat 1 atau lebih skor delay ya, dan atau terdapat 2 atau lebih caution. Dalam hal ini delay atau caution karena menolak, bukan karena kegagalan atau fail. Dilakukan uji ulang 1-2 minggu kemudian. Jadi delay ini karena anak nolak. Misalnya tadi kita berada pada garis umur ini, ya, perhatikan yang saya lingkarin ya. Nah, anak menolak, anak tidak mau melakukan pemeriksaan ini, maka interpretasinya adalah unstable atau tidak dapat diuji. Ya, jadi jika ada 1 skor delay, anak tidak menolak ya atau 2 caution ya, maka kita buat interpretasinya adalah untestable atau tidak dapat diuji. Demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipelajari dengan baik. Ini hanya sejual materi dari jutaan materi lain di internet yang bisa kalian dapatkan, yang bisa kalian peroleh. Jadi jangan hanya terbatas di sini, silahkan tambah ilmu kalian dengan membaca di internet lain, artikel-artikel lain tentang pemeriksaan tumbuh kembang menggunakan DDST. Apabila ada pertanyaan atau ingin didiskusikan, silahkan hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.